Tapi ketika Anda orang hukum mengatakan keputusan hakim salah, Anda keliru. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap mendidik masyarakat. Anda harusnya sayangkan Tom Lembong. Tom, Anda keliru. 2029 secara populasi penduduk, pemilihnya itu adalah generasi muda, Gen Z, milenial. Mereka sangat kritis, ya. Tidak bisa lagi ya dipengaruhi dengan narasi-narasi yang sifatnya dipenuhi oleh fitnah. Tidak akan pernah bergeser seinci pun dari ya aneka hinaan, ya framing buruk tentang Pak Jokowi. Nggak akan. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Bersama saya, Budius Ma'ruf Piliang, kita kembali lanjutkan monolog Ruang Konsensus. Nah, kenapa kok jadi tiap hari Ruang Konsensus melakukan monolog? Karena rasanya ini cukup asik juga untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat tentang situasi apa yang harus disikapi oleh publik. Tanpa bermaksud menggurui tentunya. Nah, kali ini saya akan mencoba sharing tentang pandangan saya melihat sikap dari Tom Lembong, ya kan, menyikapi abolisi yang diterima oleh dirinya. Ya, orang ini memang agak jumawa memang. Ya, ada sikap arogansinya. Belum selesai, belum kering nih keputusan presiden memberikan abolisi, ya, atau penghapusan segala tuntutan yang terkait hukum kepada dirinya, dia langsung memberikan sikap yang seolah-olah tidak menghargai abolisi yang diberikan oleh Pak Prabowo. Dengan segala risiko, Pak Prabowo telah mengambil sikap, ya, memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Tetapi apa yang dilakukan dirinya, ya, dia malah mengolok-olok istilah abolisi. Dia pikir itu perbudakan. Seolah-olah dia tidak tahu abolisi itu adalah pengampunan. Ini saya pikir cukup lucu ini orang. Ya, apakah karena merasa di atas angin? Ya kan harusnya cukup diam, ya, nggak perlu banyak bicara, ya. Ini lebih elegan dibanding dia seolah-olah mengolok-olok. Dia tidak meminta kok, ya kan? Artinya seolah-olah Tom Lembong membenarkan diksi-diksi yang disampaikan oleh para pendukungnya selama persidangan. Bahwa kasus dia adalah kasus pesanan, kasus dia adalah kriminalisasi, dan seterusnya. Ini saat kita sayangkan sebenarnya. Apapun ya keputusan presiden yang sangat kontroversi itu ya sudah menimbulkan kehebohan sampai hari ini. Ya. Militansi Jokowi atau lebih dikenal dengan istilah Jokowi lovers, ya kan, sama sekali sampai hari ini menentang keputusan presiden itu. Artinya apa? Presiden Prabowo berani mengambil risiko untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada dua orang terhukum, ya, terhukum walaupun belum inkrah, tapi yang jelas vonis majelis hakim sudah pasti bahwa mereka bersalah. Saya tidak membahas amnestinya Hasto, saya sekarang lebih membahas abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong. Apa susahnya sih? Berani diam dulu, ya kan? Kemudian kalau toh mereka mau menganggap ini sebenarnya mereka mau banding, tapi karena ada abolisi mereka nggak jadi banding. Inilah kekeliruannya. Kalau Anda yakin Tom bahwa Anda tidak bersalah, Anda tolak dong abolisi Pak Prabowo. Saya tidak mau mendapatkan kebebasan, kemerdekaan saya karena abolisi. Karena saya yakin saya tidak bersalah. Harus begitu, Tom. Ya, itu baru gentleman. Masalahnya kan Anda menerima abolisi. Tetapi di sisi lain Anda merasa tidak bersalah. Anda mau banding. Ya nggak masalah.
Tapi kenapa tampil dengan dua muka? Kalau Anda gentleman, sportif, ya, publik juga bisa menilai kok. Saya menolak abolisi dari Pak Presiden karena saya ingin mendapatkan kebebasan saya lewat keputusan majelis yang di atas majelis tingkat pertama. Saya akan banding ke pengadilan tinggi. Kalah saya kasasi ke Mahkamah Agung. Harusnya begitu. Ya, jangan kemudian bermuka dua. Anda menerima abolisi, tapi kemudian abolisi dari presiden Anda olok-olok. Anda merasa tetap ini adalah kasus pesanan. Bagaimana pesanan? Orang sudah jelas kok. Hakim sekarang itu hakim yang kredibel. Karena Pak Presiden baru menaikkan gaji hakim itu 280%. Tidak ada hakim yang masuk angin. Dan yang menjadi lucu lagi, menjadi semakin lucu ketika Prof. Mahfud MD ya memberikan pembelaan kepada Tom Lembong. Ini semakin lucu Republik ini. Ya, Mahfud MD merasa lebih pintar dari majelis hakim karena dia merasa dia adalah profesor. Ya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, publik nggak akan lupa Pak Mahfud. Anda memang ahli hukum tata negara. Ya, tetapi Anda juga jangan pula mengabaikan publik. Anda adalah seorang politisi. Ya. Komentar-komentar Pak Mahfud hari-hari ini ya kesana kemari. Itu membuktikan bahwa Pak Mahfud itu sebenarnya bukan ahli hukum. Seorang politisi yang memanfaatkan kepakarannya di bidang hukum untuk memberikan opini. Tergantung pesanan siapa pernyataan-pernyataannya. Menurut Pak Mahfud, Tom Lembong itu tidak layak divonis bersalah. Karena mensreanya nggak ada. Ya kan? Seolah-olah ya apa yang diputuskan oleh majelis hakim ya, ilmunya hakim lebih rendah ilmunya dibanding Pak Mahfud. Jangan juga Pak Mahfud membodohi masyarakat dengan cara-cara beropini seperti itu. Kita semuanya tahu Pak Mahfud. Ya, kalau misalnya 10 ahli hukum berkumpul, ya akan melahirkan 100 sampai 1000 pendapat untuk satu masalah. Jadi perbedaan sudut pandang itu seorang ahli hukum atau praktisi hukum itu hal yang biasa. Tidak ada yang menegasikan satu sama yang lain. Semuanya punya sudut pembenaran. Jadi ketika Anda sekarang sedang mengatakan bahwa Tom Lembong itu sebenarnya tidak bersalah, keputusan hakim itu tidak benar, ya Anda tidak boleh menilai keputusan hakim. Ya, saya memang bukan orang hukum, tapi setahu saya seorang yang mengerti hukum, seorang yang mengerti etika, ya, apapun keputusan majelis hakim tidak boleh dikomentari. Ya, kecuali Anda bukan orang hukum, nggak ada masalah. Kayak saya mengomentari keputusan majelis hakim yang menyidangkan amnesti misalnya, yang menyidangkan kasus abolisi Tom Lembong, nggak apa-apa. Karena saya bukan orang hukum. Tapi ketika Anda orang hukum mengatakan keputusan hakim salah, Anda keliru. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap mendidik masyarakat. Anda harusnya sayangkan Tom Lembong. Tom, Anda keliru. Anda harusnya tolak abolisi presiden. Ya, Anda berjuang di tingkat banding. Kalau Anda kalah di tingkat banding, Anda berjuang di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Harus begitu. Jangan kemudian seolah-olah ya karena ini pesanan dipaksa-paksakan akhirnya majelis hakim tetap menjatuhkan vonis kepada Tom Lembong. Ini sebuah kekeliruan. Nggak apa-apa Tom Lembong ya merasa percaya diri bahwa dirinya tidak bersalah dengan alasan-alasan misalnya ini kan perintah presiden, perintah atasan. Tetapi kita semuanya juga jangan lupa ketika presiden memerintahkan menterinya siapkan impor karena kita kekurangan gula putih misalnya. Itu artinya menteri harus menerjemahkan ke bawah. Harus melihat aturan-aturan yang ada. Harus melihat kebijakan-kebijakan yang ada tentang syarat-syarat mengimpor suatu komoditi.
Nggak main asal, oh ini perintah presiden, ayo kita impor, nggak begitu aja bos. Jadi jangan kemudian Anda tarik-tarik bahwa dia melakukan itu kan karena perintah Pak Jokowi saat itu. Ya, padahal sebagai seorang birokrat teknokrat yang bagus, ya, yang kredibel, yang capable, ketika Anda sebagai menteri saat itu, Menteri Perdagangan, Anda diperintahkan untuk mengimpor gula untuk mengantisipasi jangan sampai ada kelangkaan gula di masyarakat. Ya, Anda tetap merujuk pada aturan-aturan yang ada. Salah satunya aturan-aturannya itu adalah bahwa yang boleh mengimpor hanya BUMN. Gitu loh. Kemudian ada pro kontra masalah tidak ada mens rea tapi kok dihukum. Ya. Nah, ini perdebatan hukum. Ya, mens rea itu bisa dilihat sebagai kesengajaan, ya, atau kelalaian. Itu panjang diskusinya. Saya tidak membahas tentang itu. Ketika vonis, ya, pengadilan tingkat pertama, ya, yang dijatuhkan kepada Tom Lembong itu terbukti bersalah dan dia dihukum penjara sekian tahun misalnya. Ya artinya, ya, hakim, ya, atas nama Tuhan, kan hakim itu kan wakil Tuhan, ya, harus dihargain. Oh tiba-tiba, saya kan nggak tahu tiba-tiba kok saya tiba-tiba dapat abolisi. Apa itu abolisi? Saya pikir ini aneh gitu loh. Pura-pura nggak tahu abolisi itu bagi saya tuh ngarang aja. Gak mungkin dia sebagai warga negara, apalagi katanya seorang intelektual, ya seorang scholarship, seorang sarjana, apalagi lulusan Amerika misalnya, nggak memahami bahwa hukum kita, ya, di konstitusi ada hak-hak prerogatif presiden, ada amnesti, ada abolisi, ada grasi, ada rehabilitasi. Nggak mungkin. Tapi tiba-tiba apa itu abolisi? Sambil tertawa-tawa, sambil mengolok-olok, nggak dewasa Anda, Tom. Ya, terus sekarang tiba-tiba ada lagi isu. Anda bersama Anies akan maju capres. Atom, Anies, Tom Lembong. Makin lucu. Gitu loh. Jadi sebaiknya, ya, kita tetaplah sportif, dewasa, ya, dalam bersikap sebagai seorang politisi. Anda bukan lagi seorang teknokrat, Anda adalah politician. Posisi Anda sekarang kan ada bersama anak Abah. Ya kan? Jangan kemudian mengatasnamakan dukungan rakyat. Rakyat yang mana? Memang kita melihat diglorifikasi oleh media setiap Anda sidang banyak pendukungnya. Ya, kubu Anda hanya dapat 24%. Ya. Dibandingkan dengan 58% pendukungnya. Jadi jangan coba dilawan lah. Seolah-olah kalau ada dukungan rakyat itu seluruh rakyat Indonesia mendukung. Enggak benar begitu. Itu kan semuanya Anda kondisikan. Ya, seolah-olah kasus ini memang kriminalisasi sehingga Anda kerahkan yang namanya civil society yang itu adalah kelompoknya Anda, ya, untuk rame di setiap persidangan, untuk memberikan opini, untuk menggiring opini publik bahwa ini adalah kasus pesanan, kita harus bela Tom Lembong. Ya, nggak bisa kita menegakkan hukum, ya, ingin mencari kepastian hukum dengan mencampur adukkan antara kepentingan politik kelompok Anda dengan ikhtiar negara dalam menegakkan hukum. Itu yang saya sesali, terus terang saya sangat sesali. Anda tidak sportif. Ya, sebagai seorang politisi yang konon katanya siap dan ingin juga maju pada Pilpres 2029 nanti, ya lihat kan dong sikap-sikap yang matang sebagai seorang polisi. Jangan seperti kekanak-kanakan. Ya, jangan cemen seperti itu. Anda menerima tapi merasa saya tidak puas. Ya kalau Anda menerima artinya Anda menerima Anda bersalah. Kalau Anda merasa tidak bersalah, jangan terima abolisinya Pak Presiden. Atau kalau perlu setelah Anda mendengar video ini, ya, Anda menghadap Presiden atau bikin surat ke Presiden, Pak Presiden, saya terima kasih sudah diberikan abolisi. Tapi dengan penuh kesadaran diri, saya tidak rela, tidak mau menerima abolisi. Saya tetap menjadi orang terhukum sampai saya membuktikan diri saya tidak bersalah di tingkat banding, ya, di tingkat kasasi. Paten, 2 jempol buat Anda, Tom. Saya salut. Berarti Anda memang punya dignity yang tinggi. Ya. Tapi kalau Anda
Anda menerima abolisi, ya, tapi di sisi lain Anda merasa tidak bersalah, Anda cemen, bos. Sorry. Tidak layak. Kualitas seperti Tom Lembong, ya, mengaku-ngaku siap maju capres mendampingi Anies Baswedan. Anies Tom Lembong. Itu hak Anda sebagai warga negara. Berhak dipilih dan berhak memilih, itu biasa saja. Ya, tapi jangan salah. Publik sekarang nggak lagi bodoh. 2029 secara populasi penduduk pemilihnya itu adalah generasi muda, Gen Z, milenial. Mereka sangat kritis, ya, tidak bisa lagi, ya, dipengaruhi dengan narasi-narasi yang sifatnya dipenuhi oleh fitnah, kebencian, ya, dan adu domba. Kita sebagai bangsa tidak akan bisa maju kalau orang-orang yang bermain di ranah politik adalah seorang yang munafik, ya, mungkin seperti Anda. Nah, tentang Pak Mahfud, kembali ke Pak Mahfud, ya. Saya pikir juga publik tentu sudah punya penilaian khusus juga dengan Pak Mahfud. Sebagai cawapres yang gagal, ya, waktu Pilpres kemarin, ya wajar kalau Pak Mahfud mencoba terus mencari panggung. Setiap ada kesempatan selalu berkomentar. Ya, cari panggung. Dan memang media, podcast, televisi, ya, media online butuh statement-statement yang liar dari Pak Mahfud. Gunanya apa? Ya bisnis, cari viewer, cari pembaca. Dan kutipan seorang Mahfud pasti akan rame. Tetapi Anda tidak mendidik, Prof. Gitu loh. Pernah kan? Saya dengan Prof Mahfud dulu pernah interview dalam suatu podcast, waktu saya masih di podcast sebelah. Ya, saya mempersoalkan kenapa Pak Mahfud ikut-ikutan memanggil Pak Jokowi dengan Pak Mulyono. Iya kan, Pak Mahfud masih ingat itu. Saya loh yang wawancara Bapak. Karena pada saat itu Mulyono itu diidentikan sebagai nama untuk mengolok-olok Pak Jokowi. Artinya apa? Waktu itu saya tanyakan, bukankah Pak Mahfud tahu nama Mulyono itu yang disampaikan oleh kubu Banteng, kubu anak Abah, ya kan? Itu sebagai sebuah nama kecil Pak Jokowi yang kemudian diolok-olok. Bapak Jokowi itu ndeso gitu loh. Pak Mahfud pun ikut, ya, memanggil kata ganti dari Pak Jokowi itu dengan Pak Mulyono. Saya bertanyakan, kok Pak Mahfud begitu? Bukankah Pak Jokowi sangat berjasa ke Pak Mahfud dalam karir Pak Mahfud? Ingat loh Pak Mahfud, saya bilang. Pak Mahfud dulu, ya, sudah dipersiapkan Pak Jokowi loh menjadi cawapresnya pada saat Pilpres 2019. Hanya karena partai-partai pengusung aja tidak setuju dengan Bapak, makanya Bapak nggak jadi. Padahal sudah siap, ya, dengan kemeja putih pada saat itu kan, sudah siap bersama Pak Jokowi dan partai pengusung berjalan ke KPU mendaftarkan diri. Tapi pada saat ditanya oleh partai pengusung, Pak Jokowi siapa cawapresnya? Pak Mahfud. Tidak disetujui oleh partai pengusung. Ada apa Bapak dengan partai pengusung? Artinya Bapak juga nggak didukung oleh banyak partai. Karena tidak disukai, bisa aja tidak diusuk, tidak disukai. Atau memang nggak punya daya tawar untuk dipilih pada saat Pilpres. Pak Jokowi loh mengusung Bapak. Artinya di mata Pak Jokowi, ya, Pak Mahfud tuh baik, punya kapasitas, ya, mampu, ya, mendampingi beliau pada saat kalau menang misalnya. Tapi kok begitu? Balasan Pak Mahfud ke Pak Jokowi, ya, air susu dibalas air tuba, ya kan? Dan masyarakat tahu semua itu. Lantas Pak Jokowi kemudian didampingi oleh Kiai Ma'ruf. Ya toh, sebenarnya itu tanpa perencanaan. Karena last minute hari itu harus mendaftar Pak Jokowi. Nggak bisa ditunda lagi. Ya akhirnya yang ada pada saat itu Kiai Ma'ruf yang konon katanya dijadwalkan untuk membaca doa sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pak Ma'ruf lah yang diusung dan seluruh partai pengusung setuju Kiai Ma'ruf. Dan akhirnya menang kan. Jokowi Ma'ruf berhasil mengalahkan
Prabowo, Sandiaga Uno. Dan itulah hebatnya Pak Jokowi lagi. Dibuktikan ketika Pak Mahfud kecewa dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Mahfud langsung diangkat sebagai Menteri Koordinator Polhukam. Kurang apa? Ya, niat baik Pak Jokowi menghargai kapasitas Pak Mahfud. Ya toh? Tapi sekarang Pak Mahfud ketika sudah bergabung menjadi cawapresnya Banteng bersama Ganjar dan kemudian kalah, tak henti-hentinya bersuara negatif tentang Pak Jokowi dan Gibran. Seolah-olah Gibran adalah enemy bagi Pak Mahfud. Come on. Pak Mahfud adalah seorang senior pakar hukum. Ya, harusnya tetap menjadi teladan. Di era post-truth saat ini, di era seluruh informasi gampang kita peroleh dari sebuah handphone, sebuah gadget, semua informasi itu terbuka, Pak. Ya, rekam jejak kita itu semuanya ada, bisa di tracking semuanya. Jadi karena itu, ya, janganlah selalu mengibarkan aura-aura kebencian, aura-aura ketidaksenangan hanya karena perbedaan posisi politik. Jangan. Tetap lihatkan laku sebagai orang Indonesia yang tidak pernah melupakan jasa baik orang yang sudah memberikan dia kehormatan. Pak Mahfud sudah diberikan kehormatan loh oleh Pak Jokowi 5 tahun lebih kurang sebagai Menko Polhukamnya. Tapi apa yang Pak Mahfud lakukan sekarang? Membela Tom Lembong, ya, yang jelas-jelas membangun narasi, membangun diksi bahwa dia dikriminalisasi atas pesanan Pak Jokowi. Bagi saya itu bukan contoh yang baik. Ya. Militansi Pak Jokowi, Jokowi lover atau Termul, Ternak Mulyono, ya, tidak akan pernah bergeser seinci pun dari, ya, aneka hinaan, ya, framing buruk tentang Pak Jokowi, nggak akan. Bahwa sekarang misalnya, ya, sejumlah kalangan memframing bahwa Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja dengan Pak Prabowo, ya silakan saja, namanya publik punya pendapat, kita hidup di era demokrasi. Entah iya atau tidak, saya tidak sedang mengkritisi Pak Prabowo, mungkin di lain kesempatan saya akan kritisi Pak Prabowo. Masih ada, Pak, tapi saya tidak masuk dulu ke situ. Saya sedang masuk sekarang tentang ketidak gentlemanan seorang Tom Lembong dan, ya, rasa tidak terima kasihnya Pak Mahfud kepada Pak Jokowi. Saya pikir itu sebuah pendidikan yang buruk kepada publik, kepada generasi muda kita. Bangunlah politik dengan cara-cara yang sehat. Jangan kita kemudian sebagai senior meng-underline, ya, bahwa politik itu kotor. Ya, jangan kita meng-underline bahwa politik itu kotor. Kita harus lihatkan politik itu suci justru. Lebih dari bersih, suci. Karena memang politik itu hakikatnya adalah bagaimana sekelompok orang atau seorang tokoh meraih kekuasaan untuk bermaslahat kepada publik. Ya kalau dilakukan dengan cara-cara kotor, akhirnya apa? Hasilnya juga akan kotor nantinya. Tidak ada yang suci-suci juga dalam. Yang benar-benar bersih-bersih aman juga nggak ada dalam politik. Tetapi nilai-nilai dasar umum, rasa berterima kasih kepada seseorang itu tetap jangan dilupakan, Pak. Ya. Antara Tom Lembong dengan Mahfud kayaknya sama nih, tidak tahu terima kasih juga. Kalau Tom Lembong tidak tahu terima kasih ke Pak Prabowo, kalau Pak Mahfud nggak tahu terima kasih kepada Pak Jokowi. Please lah, Pak. Nggak apa-apa Pak Mahfud mengkritisi Pak Jokowi, kritisilah secara bijak. Jangan kemudian mengolok-olok. Jangan kemudian melihatkan Bapak nggak tahu terima kasih. Yang baik sebenarnya, yang lebih baik maksud saya, yang lebih baik sebenarnya mending diam. Itu lebih baik, lebih terhormat. Kritisilah hal-hal yang lain. Atau
Kalau ada yang Bapak mau kritisi, karena Bapak adalah mantan bawahannya Pak Jokowi, Bapak adalah orang yang diangkat kehormatannya oleh Pak Jokowi. Kalau Bapak mau mengkritik Pak Jokowi, datangi rumahnya Pak. Pasti Bapak diterima kok. Datangi aja rumahnya. Bukankah ajaran agama mengatakan begitu? Kalau kita ingin mengkritik penguasa, bisiki aja ke dia langsung. Kan begitu aturan agama kita. Bukan dengan tebar fitnah, bukan koar-koar di media. Ya, mencari popularitas. Kan begitu caranya. Datangin baik-baik. Temuin Pak Jokowi. Pak, Papa salah Pak, gini. Harusnya Papa begini. Itu lebih paten Pak. Lebih terhormat. Daripada ya diundang podcast si A, diundang podcast si B, diundang podcast si C. Beda-beda tuh pendapatnya. Saling bertolak belakang. Begitu juga Tom Lembong. Saya berulang-ulang mengatakan, jangan bermain ya kan seperti apa ya, suka tapi tidak suka. Nggak laki-laki yang begitu. Jantan dong. Pak Prabowo, terima kasih sudah memberikan saya abolisi. Tapi mohon maaf Pak, saya menolak menerima abolisi Bapak. Saya akan berjuang sendiri untuk membela diri saya bahwa saya tidak salah. Harusnya begitu. Baru ada jantan. Baru ada macho. Sportif. Cerdas. Jangan ambivalen. Iya tapi tidak. Tidak tapi iya. Bukan karakter yang baik seperti itu. Demikian kira-kira sharing dari saya menyikapi perkembangan dampak dari pemberian amnesti dan abolisi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi perenungan bagi kita semua, khususnya buat Tom Lembong dan Prof. Mahfud. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.